Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan di bawah judul Let Every Heart Prepare Him Room, atau bahasa sederhananya dalam bahasa Indonesia, kita menyiapkan hati untuk Tuhan, atau biarlah setiap hati menyiapkan ruangan, menyiapkan room untuk Tuhan. Jadi mari kita menyiapkan ruang hati kita untuk Tuhan. Saudaraku, Natal bukan hanya tentang gemerlap lampu pohon Natal atau kado yang banyak yang kita terima. Natal adalah panggilan untuk bertanya kembali, merefleksikan kembali dalam hati kita, apakah hati kita sudah siap untuk menerima Sang Raja itu. Tentu mungkin kita sebagai orang Kristen berkata, loh kan saya sudah terima Tuhan Yesus, Pak. Iya. Ini bukan bicara tentang menerima Tuhan Yesus bagi kita yang sudah Kristen tentunya. Bagi yang belum Kristen tentu bicara tentang menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Tapi bagi kita yang sudah Kristen, menyambut Sang Raja di sini bukan berarti menerima Kristus itu, karena itu sudah kita lakukan. Tetapi bagaimana kita menyiapkan hati kita setiap hari untuk diisi oleh Tuhan, diisi oleh kehendak-Nya. Itu maksudnya saudaraku ya. Let every heart prepare him room. Biarlah setiap hati itu menyiapkan hatinya untuk Tuhan, untuk menerima Sang Raja, menerima kehendak-Nya, menerima rencananya untuk terjadi di dalam kehidupannya. Ketika dunia seringkali sibuk merayakan Natal dengan hal-hal yang fana, Tuhan mengundang kita untuk memperjuangkan sesuatu yang abadi, yang bernilai kekal, yaitu hati yang bersih, hati yang terbuka, yang open untuk rencana, untuk kehendak Tuhan, hati yang siap untuk melakukan dan melaksanakan apa yang Tuhan inginkan. Nah, seperti apa hati yang siap untuk Tuhan itu? Seperti apa hati yang prepare, yang seperti lagu Joy to the World, Let Every Heart Prepare Him Room. Seperti apa kita mempersiapkan hati kita untuk Tuhan, untuk rencananya, untuk kehendaknya di dalam hidup kita. Yang pertama, hati yang siap untuk Tuhan adalah hati yang menanti dengan iman. Saudaraku, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus adalah peristiwa yang sudah dinubuatkan bertahun-tahun sebelum peristiwa itu terjadi, ya, ratusan tahun, ribuan tahun bahkan. Yesaya 9 ayat 6 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 5. Nah saudaraku, kedatangan Mesias itu seperti saya katakan tadi sudah dinubuatkan. Saudara bisa bayangin bangsa Israel yang benar-benar menanti kedatangan Mesias seperti Simeon, Hana, dan orang-orang yang benar-benar menanti kedatangan Mesias ketika melihat Kristus, itu mereka begitu bersuka cita, saudaraku. Sampai Simeon itu harus mengatakan, biarlah aku tidur nyenyak sekarang, artinya biarlah aku meninggal dengan tentram karena aku sudah melihat Mesias, saudaraku. Jadi begitu sukacitanya mereka menanti atau memiliki hati yang menanti dengan iman. Let every heart prepare him room. Kita bertanya, seperti apa hati yang siap untuk Tuhan? Maka hati yang siap untuk Tuhan adalah hati yang menanti dengan iman janji-janji Tuhan. Saudaraku, ada banyak janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah menantikan janji-janji Tuhan dengan iman? Saudaraku, ada satu hal yang penting kita untuk ingat baik-baik di dalam soal menantikan dengan iman ini, yaitu apa yang kita rasa sebagai penundaan bukan berarti Tuhan itu lupa. Jadi kalau kita ngerasa kok janji Tuhan sepertinya lama tergenapi dalam hidup saya, itu mungkin bagi saudara adalah penundaan. Dan saudara harus ingat, kalau saudara rasa itu penundaan, saudara harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Dia sedang menyiapkan yang terbaik untuk kita. Apa yang kita anggap delay itu belum tentu berarti deny, saudaraku. Apa yang kita anggap terlambat, delay, belum tentu itu ditolak, deny atau di-reject oleh Tuhan. Enggak, saudaraku ya. Jadi waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Hati yang siap
untuk Tuhan adalah hati yang menantikan dengan iman, seperti bangsa Israel yang menantikan Mesias. Yang kedua, hati yang siap untuk Tuhan adalah hati yang membuka ruang untuk Kristus. Lukas 2 ayat 7, firman Tuhan mengatakan, ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi Kristus itu dibaringkan di atas palungan karena nggak ada tempat di rumah penginapan. Artinya palunganlah, ketika dunia ini menolak Kristus, palunganlah yang membuka hatinya. Kita personalisasi, kita personifikasi ini palungan sebagai pribadi. Palunganlah yang membuka hatinya untuk menerima Kristus. Palungan itu tempat makan binatang tuh loh saudaraku. Ya, dia membuka hatinya untuk menerima Kristus. Let every heart prepare him room. Ketika rumah-rumah menolak Kristus, maka palungan membuka hatinya. Makanya kita nyanyi tadi, seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Artinya apa? Bagaimana caranya kita menyambut Tuhan? Kita open hati kita buka hati kita untuk menerima Tuhan. Jadi kita membuka ruang hati kita untuk menerima Kristus di dalamnya, menerima kehendaknya, menerima rencananya dalam hidup kita. Natal mengingatkan hati kita untuk mengosongkan ruang bagi Sang Raja. Seperti kita kalau mau terima tamu, kita kosongkan ruangan itu, kita bersihkan untuk kita bisa menerima, menyambut Sang tamu itu, saudaraku. Dan saya mau kasih tahu bahwa Tuhan Yesus bukan hanya tamu, Dia adalah Raja di hati kita. Dia bukan tamu di hati kita, Dia adalah Raja di hati kita. Dia Raja di hidup kita. Tuhan tidak mencari hati yang megah, hati yang mewah. Dia mencari hati yang terbuka, seperti palungan yang mau terbuka. Ketika rumah-rumah tertutup, ketika pintu-pintu rumah tertutup, palungan terbuka untuk menyambut Kristus. Seperti palungan yang sederhana, mari kita menyiapkan hati kita untuk menyambut Tuhan Yesus setiap hari. Loh, kok kan saya sudah terima Tuhan Yesus, Pak? Bagi kita yang sudah menerima Tuhan Yesus, apakah kita sudah menerima keinginannya? Apakah kita sudah menerima kehendaknya setiap hari? That's the problem, itu masalahnya saudaraku. Karena kalau kita mengaku percaya Tuhan Yesus, maka kita harus menyerahkan hati dan kehendak kita untuk taat kepada kehendak dan rencananya. Jadi apakah hati kita sudah siap untuk menyambut Tuhan Yesus, menantikan Dia di setiap menit kehidupan kita? Mari kita buka hati kita untuk kehendak, keinginan, rencana Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Dia akan mengubah kekacauan, kegelapan hidup kita menjadi sebuah keajaiban dan menjadi sebuah terang yang ajaib, saudaraku. Yang ketiga, hati yang siap untuk Tuhan. Let every heart prepare him room. Biar setiap hati itu menyiapkan hati untuk Tuhan. Itu bicara hati yang mau berubah oleh kasih-Nya. Yesus datang, atau Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Putra Natal yang kudus itu bukan hanya datang untuk disambut. Dia datang untuk mengubah kehidupan kita. Perhatikan, Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk disambut secara meriah, secara megah, tapi Dia datang untuk mengubah kehidupan kita. Yohanes Pembaptis pernah berkata seperti ini, saudaraku. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lukas 3 ayat 4. Nah, saudaraku, apa artinya persiapkanlah jalan untuk Tuhan? Artinya pertobatan adalah langkah pertama untuk mempersiapkan hati bagi Kristus. Jadi ketika kita nyanyi Joy to the world, hai dunia bersyukurlah, menyambut Tuhanmu, sediakan Dia tempat mulia. Sediakan Dia tempat mulia. Let every heart, biarlah setiap hati prepare him room, menyediakan ruang untuk Dia. Artinya apa? Bukan hanya menyambut Dia, tetapi mau berubah oleh kasih-Nya. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Artinya hati kita harus berkata, bukan hanya berkata amin terhadap firman Tuhan, tapi berkata gini, aku mau berubah. Aku mau berubah. Bukan hanya oh amin, amin, haleluya dengan firman Tuhan.
tetapi aku mau berubah. Aku mau ikuti firman Tuhan. Aku mau ikuti rencana Tuhan. Itulah hati yang siap, yang bisa berkata dengan iman, let every heart prepare him room. Yang terakhir, yang keempat, hati yang siap untuk menyambut Tuhan adalah hati yang mau melayani sesama. Saudaraku, Matius 25 ayat 40 firman Tuhan katakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikian kata Tuhan Yesus, saudaraku. Dia berkata, kalau kamu kunjungi orang-orang di penjara, kamu berikan pakaian pada yang tidak berpakaian, kamu melakukannya untuk aku. Jadi hati yang siap untuk Tuhan adalah hati yang siap melayani. Persiapan hati tidak hanya terlihat dari kita doa dan ibadah saja, tapi dari kasih dan pelayanan kita kepada sesama. Nah, kalau kita doa dan merenungkan firman Tuhan itu internal, saudaraku. Tapi secara eksternal ada tindakan kasih yang keluar lewat pelayanan kepada sesama. Ketika kita melayani yang kecil dan yang terlupakan, yang terpinggirkan, kita sebenarnya sedang memberikan ruang bagi Kristus. Apapun yang engkau lakukan untuk saudaraku yang hina ini, kamu melakukannya untuk aku, kata Tuhan. Jadi hati yang prepare, yang siap untuk Tuhan, untuk menyambut Tuhan adalah hati yang mau melayani sesama. Saya review sejenak, saudara. Seperti apa hati yang siap untuk Tuhan? Seperti apa orang-orang yang benar-benar menyanyikan dengan penuh iman, dengan penuh kasih, let every heart prepare him room. Seperti apa hati yang siap untuk Tuhan? Hati yang siap untuk Tuhan adalah hati yang menanti dengan iman janji-janji Tuhan. Yang kedua, hati yang siap untuk Tuhan adalah hati yang membuka ruang untuk Kristus. Ketika pintu-pintu tertutup, palungan terbuka. Hati kita harus seperti palungan. Kemudian yang ketiga, hati yang siap menyambut Tuhan adalah hati yang mau berubah oleh kasih-Nya. Enggak cuma ngomong amin untuk firman Tuhan, tapi ngomong aku mau berubah, aku mau ikuti keinginan, aku mengikuti kehendak Tuhan, rencana Tuhan di dalam hidupku. Dan yang keempat, hati yang siap untuk menyambut Tuhan adalah hati yang siap untuk melayani sesama. Bukan hanya doa, baca firman, itu penting, itu fondasi kehidupan rohani kita, tapi kita juga harus melayani sesama kita, saudaraku ya. Akhirnya saudaraku, Tuhan Yesus tidak datang untuk jadi tamu. Dia datang untuk jadi raja di hati kita. Biarlah Natal tahun ini menjadi momen untuk merasakan kehadiran Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita seperti yang kita nyanyikan di dalam lagu Joy to the World itu. Let every heart prepare him room. Biarlah setiap hati menyiapkan ruangan untuk keinginan Tuhan, untuk kehendak Tuhan, untuk rencana Tuhan, untuk Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Tuhan berkati kita sekalian.